Hai guruku yang dikasihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anakku sekalian yang soleh dan soleha, ketemu lagi di pembelajaran hari ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai bab 4, yaitu lebih dekat kepada Allah dengan mengamalkan salat sunnah. Adapun submaterinya adalah salat sunnah yang berjamaah. Oke, silahkan anakku sekalian, sebelum kita lanjutkan, ya kita berdoa dulu. Oke, saya lanjutkan. Anak sekalian, orang yang melaksanakan sholat sunnah berkat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun jika tidak melaksanakannya, maka dia tidak apa-apa. Dalam hal melaksanakan sholat sunnah, Rasulullah memberi teladan yang penuh kemuliaan. Beliau selalu mengerjakan seperti sholat rawatib, sholat duha, sholat witir, dan lain sebagainya. Di antara sekian banyak salat sunnah, ada yang ditekankan untuk dikerjakan secara berjamaah, tetapi ada yang dikerjakan secara munfarid, ya, atau sendiri. Dan ada juga dikerjakan apakah itu berjamaah atau secara munfarid. Secara lebih rinci, salat sunnah yang dilaksanakan secara berjamaah adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah salat Idul Fitri, yang kedua salat Idul Adha, yang ketiga salat kusuf gerhana matahari, salat kusuf atau salat gerhana bulan, dan salat istisqa atau salat minta hujan. Sekarang kita masuk ke Idul Fitri dan Idul Adha. Salat Idul Fitri adalah salat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan pada hari raya Idul Fitri pada setiap tanggal 1 Syawal setelah melaksanakan puasa Ramadan selama 1 bulan. Hukumnya melaksanakan adalah sunnah muakkad, artinya dianjurkan sekali. Id artinya itu kembali. Ya, dengan hari raya Idul Fitri kita kembali, dihalalkan kembali untuk berbuka. Ya, seperti makan, minum, yang tadinya dilarang waktu bulan puasa. Nah, sekarang kita masuk ke Idul Adha, yaitu salat yang dilaksanakan pada hari raya Kurban atau hari raya Idul Adha. Salat ini dilaksanakan pada pagi hari tanggal 10 Zulhijjah, bertepatan dengan pelaksanaan rangkaian ibadah haji di tanah suci. Dengan demikian, orang yang sedang melaksanakan ibadah haji tidak disunahkan melaksanakan salat Idul Adha. Tetapi yang tidak melaksanakan ibadah haji, hukumnya melaksanakan Idul Adha itu disunahkan, yaitu sunnah muakkad, yang artinya sangat dianjurkan. Bagaimana tata caranya? Adalah sama dengan Idul Fitri dan Idul Adha, yang berbeda hanya niatnya. Yang pertama, rakaat pertama membaca takbir 7 kali setelah membaca doa iftitah. Bacaan yang dibaca di sela-sela takbir adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Itu bacaannya. Pada rakaat kedua melakukan takbir 5 kali setelah takbir intikal, artinya takbir pengganti dari satu gerakan yang lain. Setelah sholat maka dilanjutkan dengan khutbah. Nah, sekarang kita berbicara tentang salat kusuf dan kusuf. Salat sunnah kusuf atau kusufus syams adalah salat sunnah yang dilaksanakan ketika terjadi gerhana matahari. Hukumnya adalah sunnah muakkad. Waktu pelaksanaannya, salat kusuf adalah mulai terjadinya gerhana matahari sampai matahari kembali tampak utuh seperti semula. Ketika gerhana sudah mulai terjadi, maka jamaah berkumpul di masjid
salah satu dari jamaah tersebut menjadi muazzin untuk menyerukan panggilan sholat. Sholat gerhana ini dilaksanakan dengan berjamaah dan dipimpin oleh seorang imam. Sedangkan sholat sunnah khusuf atau khusuful kamar adalah sholat sunnah yang dilaksanakan ketika terjadi peristiwa gerhana bulan. Hukumnya adalah sunnah muakkad. Pelaksanaannya yaitu mulai terjadi gerhana bulan sampai bulan tampak utuh kembali. Hal yang membedakan salat khusuf dibandingkan salat pada umumnya adalah dalam salat khusuf setiap rakaat terdapat 2 kali membaca surah Al-Fatihah dan 2 kali ruku, sehingga dalam 2 rakaat salat khusuf dan khusuf terdapat 4 kali membaca surah Al-Fatihah, 4 kali ruku dan 4 kali sujud. Nah, sekarang kita masuk ke salat istisqa, yang artinya salat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan untuk memohon diturunkan hujan pada saat terjadi kemarau yang berkepanjangan sehingga sulit mendapatkan air. Maka disunahkan melaksanakan salat sunnah istisqa untuk mendekatkan diri kepada Allah, memohon ampun, berdoa agar segera diturunkan hujan. Sebelum dilaksanakan salat istisqa, diharapkan untuk berpuasa selama 4 hari berturut-turut. Kemudian yang kedua, bertaubat kepada Allah dari segala kesalahan dan dosa. Ketiga, menghentikan segala perbuatan maksiat. Keempat, pada semua anggota masyarakat pergi ke tanah lapang yang akan dipakai untuk salat istisqa. Mereka dianjurkan berpakaian sederhana serta disunahkan membawa binatang ternaknya ke tanah lapangan. Di sepanjang jalan, masyarakat dianjurkan untuk banyak-banyak beristighfar. Pada saat sampai di lapangan, sambil menunggu, dianjurkan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, adapun tata cara melaksanakan salat istisqa adalah: 1. Setelah semua siap, muazzin tidak perlu mengumandangkan azan dan iqamat, cukup dengan mengucapkan as-salatul jami'ah. Yang kedua, salat sunnah ini dilaksanakan seperti salat sunnah lainnya. Jadi setelah membaca Al-Fatihah, dilanjutkan membaca surah-surah yang panjang. Setelah surah membaca Al-Fatihah, dianjurkan membaca surah yang panjang. Yang ketiga, setelah salam, khatib membaca 2 khutbah. Pada khutbah pertama dimulai dengan membaca istighfar 9 kali, dan yang kedua, khutbah yang kedua dimulai dengan membaca istighfar 7 kali. Oke, anakku sekalian, alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah berakhir. Silakan disimak kembali apa yang tadi saya jelaskan dalam video. Ya. Jadi mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini supaya betul-betul dipahami materi yang disampaikan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.